Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa rahmatullahi lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang mulia ini ada satu hari di mana dengan mengingat hari itu akan menambah semangat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang beriman. Di dalam bulan yang mulia ini ada detik-detik di mana Allah Subhanahu wa taala membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di bulan yang mulia ini ada masa-masa di mana ketika bantuan dari Allah Subhanahu wa taala datang menemani perjuangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu adalah Yaumu Badril Kubra dan terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita semua sudah tahu kisahnya. Kita sudah baca bagaimana ceritanya. Bagaimana pasukan muslim yang hanya berjumlah sekitar 314 pasukan sanggup mengalahkan, sanggup memporak-porandakan, sanggup menghancurkan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan lainnya yang berjumlah 3 kali lipat dibandingkan dengan pasukan Islam. Innahu yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Apa rahasia di balik kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melawan pasukan Quraisy Makkah dalam perang Badar Kubra ini? Maka kalau kita telisik lebih dalam lagi, rahasia mengapa 314 orang ini sanggup mengalahkan 1000 lebih pasukan kafir Quraisy ternyata terletak di awal cerita perang Badar Kubra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya, menanyakan pendapat para sahabatnya, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita menyusul rombongan Abu Sufyan yang membawa harta mereka yang mereka ambil dari harta yang kita tinggalkan ketika hijrah meninggalkan Makkah? Maka seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat mengiyakan apa yang diinisiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dikepalai oleh seorang sahabat yang bernama Miqdad ibni Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ya Rasulullah, imdi bina ma amarakallah." Ya Rasulullah, silahkan engkau bawa kami ini kepada apa yang Allah perintahkan kepadamu. Wallahi, kata Miqdad ibni Amr, la naqulu kama qalat banu Israel li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun, walakin naqulu idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kata Miqdad ibni Amr, semangat thiqah, percaya dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam inilah yang membuat pasukan Islam yang hanya berjumlah 314 pasukan sanggup mengalahkan 3 kali lipat jumlah pasukan muslim itu sendiri. Walaqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Ingatlah ketika Allah beri pertolongan kepada kalian, ketika Allah turunkan bala bantuan kepada kalian, bi badrin, ketika perang Badar Kubra terjadi, id antum adillah, padahal saat itu kalian dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menyikapi kisah dari perang Badar ini, jika kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah perang Badar ini, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa ternyata ketika kita ingin bantuan datang membantu kita, orang muslim pada saat ini yang kalah dari berbagai macam aspek, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek politik, aspek apapun kita terbelakang dari
orang-orang barat, dari orang-orang kafir. Ketika kita ingin maju seperti yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingin dibantu oleh Allah seperti mana Allah bantu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang menjadi mabda, yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi kebangkitan umat Islam ini adalah dengan athiqatu billahi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya dalam bentuk apa? Toh selama ini kita beriman kok. Toh selama ini kita salat, toh selama ini kita beribadah. Masih perlu percaya seperti apa lagi kita baru bisa menurunkan bala bantuan Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, apa gunanya percaya yang hanya dihiasi oleh lidah tanpa ada pekerjaan nyata yang dilakukan oleh anggota tubuh kita? Apa gunanya percaya yang hanya terlontar oleh kata-kata tanpa hati kita tidak menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jika ingin kembali mendapatkan bantuan, jika ingin kembali mendapatkan pertolongan, jika ingin kembali mendapatkan perhatian Allah, maka kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bithiqati athiqatu billah najah. Percaya dan yakin kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghasilkan kemenangan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga video singkat ini mengingatkan kita semua bahwa tidak bisa kita dengan sendirinya menang, tidak bisa kita dengan sendirinya tanpa bantuan dari Allah sanggup mengalahkan apapun. Tapi kita mesti kembali kepada Allah jika kita ingin bangkit, umat Islam ingin berjaya, umat Islam ingin kembali berada di panggung utama dunia, maka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.